Di tengah pandemi COVID-19, ancaman resesi ekonomi menghantui Indonesia. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Ekonomi mendorong pemerintah untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Anwar Abbas mengingatkan perlunya peran pemerintah agar tidak mementingkan ego sendiri, sehingga semua kebijakan berpihak terhadap masyarakat. Pertumbuhan ekonomi kita juga masih negatif. Ya, oleh karena itu bagi saya hal ini akan bisa kita atasi ya kalau persatuan dan kesatuan kita kuat ya. Oleh karena itu saran saya kepada pemerintah ya, pemerintah jangan hanya sibuk sendiri gitu. Pemerintah harus mengajak dan melibatkan masyarakat. Oleh karena itu jangan dalam situasi yang seperti ini pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang membuat masyarakat marah. Ya, dengan diusungnya pemerintah dan DPR maksud saya. Nah, oleh karena itu ya kalau bisa pemerintah dan DPR ya arif ya supaya kebersamaan di antara kita kuat ya. So bagi saya ya negeri ini tidak akan bisa maju kalau persatuan dan kesatuan di antara kita tidak ada. Nah, persatuan dan kesatuan itu tidak hanya di kalangan masyarakat ya. Persatuan dan kesatuan itu juga harus bisa kita wujudkan dan kita tegakkan pada diri semua kita yang mengaku warga bangsa. Ya, apakah dia berstatus sebagai birokrasi, atau dia sebagai pemerintah, atau dia sebagai legislator, atau dia sebagai yudikatif ya. Mari kita hadapi masalah yang sedang dihadapi bangsa ini dengan sebaik-baiknya, dengan searif-arifnya ya. Saya yakin dan percaya ya kalau seandainya semua pihak ya, terutama para elit ya, membuka baju politisinya ya, dan menggantinya dengan baju negarawan, maka insya Allah seberat apapun masalah ya, so ada di negeri kita pepatah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kalau kebersamaan di antara kita ada dan kebersamaan itu bisa kita junjung tinggi secara bersama-sama, ya maka sesuai dengan pepatah tadi ya seberat apapun beban yang kita harus pikul, insya Allah akan bisa kita pikul. Saya melihat ada elit-elit strategis di negeri ini yang tidak punya kepekaan, yang hanya sibuk dengan dirinya dan kelompoknya. Itu yang saya sesalkan ya. Dan itu menurut saya sangat mengganggu dan sangat merusak kebersamaan. Nah, oleh karena itu ya Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, kepala pemerintahan dan kepala negara, ya harus harus tegas juga menghadapi kawan-kawan dan saudara kita yang berpikir sangat sempit tersebut gitu. Saya terus terang ya sangat menginginkan ya supaya kebijakan-kebijakan yang ada di negeri ini, hukum dan undang-undang yang kita buat di negeri ini, tidak boleh ada yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Karena itu akan menjadi akan menjadi masalah besar ya. Nah, oleh karena itu ya saya menginginkan dan menghimbau kepada semua pihak supaya betul-betul menghormati dan menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang 45. Jangan buat undang-undang yang hanya mementingkan dan menguntungkan segelintir orang, terutama pemilik kapital. Sementara mengabaikan masyarakat banyak ya, yang jumlahnya jutaan ya. Apalagi mereka yang tergabung dalam UMKM.